Hai, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku mau sharing tentang pengalaman aku berhasil diet sampai turun 10 kilo dengan cara mengikuti program diet online dari Herbalife. Bukan cuma berhasil turun berat badan aja, tapi berat badannya nggak yoyo atau nggak balik lagi ke berat badan sebelumnya, bahkan sampai 2 tahun setelah aku selesai program. Jadi alhamdulillah masih stabil sampai sekarang. Disclaimer dulu, kalau di video ini aku bukan mau menjual atau mempromosikan produk Herbalife gitu ya. Pure di video ini aku tuh cuman mau sharing pengalaman aku aja, kayak prosesnya perjalanan aku sampai akhirnya menemukan metode diet yang tepat buat badan aku gitu. Jadi kan sebelum-sebelumnya aku udah nyobain beberapa metode diet dan ujung-ujungnya kalau nggak yoyo pasti nggak berhasil. Aku ngerti banget di luar sana pasti banyak banget teman-teman yang ngerasa stuck gitu, udah nyobain segala macam diet ini itu tapi belum berhasil juga. Aku pernah ada di posisi itu dan emang lumayan lumayan bikin agak-agak frustasi gitu. Jadi aku cuma berharap dari video ini bisa memberikan beberapa informasi ke teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang sedang berusaha buat mendapatkan berat badan yang diinginkan gitu. Jadi sebelum menjelaskan lebih detail, aku mau share dulu foto before dan after aku, biar teman-teman bisa lihat langsung gimana perbedaannya. Oke, ini dia. Oke, jadi dari foto-fotonya kelihatan banget ya perbedaan before dan after aku join program. Jadi langsung aja ke inti videonya. So, aku pernah diet apa aja sebelum program ini. Jadi sebelum join program ini, aku pernah nyoba 2 jenis diet, yaitu intermittent fasting dan juga nggak makan malam. Intermittent fasting waktu itu aku lakuin pas tahun 2013, kayaknya akhir Agustus atau awal September gitu. Waktu itu persiapan pas aku mau wisuda. Jadi aku ngerasa berat badan aku tuh harus diturunin beberapa kilo biar pas wisuda tuh lebih glowing gitu kan. Akhirnya dengan minim research gitu, aku mencoba diet intermittent fasting ini, dimana itu adalah diet mengikuti jendela makan. Waktu itu aku milih yang 16-17 jam. Jadi aku mulai stop makan pas jam 8 malam dan baru makan lagi besoknya itu jam 12 atau jam 1 siang gitu. Itu aku intermittent fasting selama 3 bulan dan berhasil turun 8 kilo. Jadi dari berat badan aku 56 turun sampai ke bahkan 47-48 gitu. Terus yang kedua adalah diet yang nggak makan malam sama sekali dan intens olahraga. Cuman waktu itu ini adalah diet kedua aku pada tahun 2017 sebelum menikah. Jadi persiapan nikah dan aku ngerasa harus nurun berat badan juga biar pas acara tuh kelihatannya lebih gimana gitu kan. Nah akhirnya aku coba diet itu. Tapi jujur aja teman-teman, pas diet 2017 itu sama sekali berat badan aku nggak turun, bahkan 1 kilo pun. Cuman emang badan tuh jadi kayak lebih fit, lebih bugar karena mungkin karena nggak makan malam, terus juga karena rutin olahraga gitu. Itu cuman dari Mei 2017 sampai akhir Agustus 2017. Habis itu aku udah stop, nggak pernah diet lagi. Terus akhirnya kenapa memutuskan diet Herbalife? Karena ini flashback dulu sedikit. Jadi pas hamil itu berat badan aku naik 17 kilo. Jadi dari 54 waktu itu sampai ke 71 kilo. Jadi emang lumayan besar gitu buat ukuran aku. Aku lupa lupa mention tinggi badan aku tuh 160 cm. Jadi berat badan normalnya mungkin sekitar 50 sampai 54 kilo dan maksimal banget tuh 56 gitu. Jadi kalau udah 56 tuh udah kelihatannya tuh kayak agak-agak chunky gitu kan.
Nah, akhirnya setelah lahiran sampai dengan anak aku umur 6 bulan, berat badan tuh stuck cuma di 63. Kayak emang slow banget gitu prosesnya. Dan emang sampai Davin umur 2 tahun itu aku sama sekali nggak diet karena ASI kan, jadi cuman olahraga aja dan berusaha mengatur pola makan. Cuman ya itu berat badan cuman ya akhirnya dari 63 turun dikit banget sampai paling minimal banget tuh 58 gitu, udah stuck nggak pernah di bawah 58. Dan akhirnya setelah dia umur 2 tahunan aku mutusin lagi buat ya intermittent fasting atau nggak makan malam. Cuman ya ya turun sih gitu sebenarnya 1, 2, 3 kilo gitu, tapi lagi-lagi itu ngeyoyo gitu. Jadi itu lumayan lama banget sampai 3 tahun. Nah jadi sampai beberapa tahun itu agak lama banget aku nyobain diet intermittent fasting dan gak makan malam, bolak-balik sampai akhirnya bisa stabil lagi di 52 kilo gitu. Jadi jarang banget sampai ke 54. Nah, fast forward ke September 2022, aku mudik ke Indonesia. Jadi buat liburan gitu. Liburannya lumayan lama karena kan waktu itu masih work from home juga. Terus akhirnya pas bulan ketiga di November itu aku baru notice berat badan aku naik lagi ke 56 sampai hampir 57 gitu. 56 sekian. Nah dari situ aku udah mikir lagi kan, kayak udah mulai anxious lagi, mulai kayak nggak pede lagi gitu kan. Nah akhirnya pas lagi galau-galaunya berat badan itu aku ngeliat lah temen aku ini, ada salah satu temen aku yang sering banget ngeposting di Instagram tentang program diet yang sedang dia jalankan gitu. Dan before afternya itu bener-bener kelihatan banget. Jadi dia itu turun sampai 29 kilo dalam 8 bulan. Nah aku tuh kayak bener-bener, dan aku tahu itu tuh nggak hoax karena kebetulan kita satu kampung gitu. Dia juga kuliahnya di Kuala Lumpur sama kayak aku, tapi kebetulan kita satu kampung, sama-sama dari Sulawesi. Jadi dan aku lumayan sering ketemu dia, jadi aku tahu banget kalau yang dia post itu maksudnya badannya tuh bukan, fotonya tuh bukan editan gitu, badannya tuh real. Nah akhirnya namanya ibu-ibu yang lagi desperate, kayak gampang banget kemakan iklan. Akhirnya tuh aku ngechat dia gitu, aku nge-DM dia di Instagram. Terus aku nanyain lah tentang program ini. Akhirnya dia jelasin, dan jujur aja pertama kali pas dia mention tentang Herbalife, gimana ya buat jelasinnya, ini aku mohon maaf, ini aku maaf banget, tapi di otak aku ya bener-bener langsung mikir ini MLM gitu. Karena mungkin di beberapa orang awam seperti aku pada saat itu labelnya adalah MLM gitu. Nah akhirnya tapi dia ngejelasin, oh ya kenapa juga aku agak skeptis dan aku juga mikirnya ini MLM. Karena jujur aja mamaku tuh adalah member Herbalife dari aku SD. Jadi di rumah aku tuh produk Herbalife banyak banget pada saat itu, dan gak ada hasilnya sama sekali. Maksudnya jujur aja aku gak ngeliat hasilnya sama sekali di mamaku gitu. Dia juga ngenalin aku ke support grupnya. Ngeliat lah orang-orang ini, mereka tuh before afternya kayak gimana, foto-fotonya aku lihat. Terus aku juga ikut kayak Zoom meetingnya gitu. Terus aku lihat bener-bener kelihatan banget sih emang mereka before dan after programnya, kayak lebih glowing gitu, lebih awet muda. Jadi kayak maksudnya bukan glowing yang karena perawatan atau skincare gimana gitu, tapi kelihatan lebih seger aja gitu. Padahal mereka umurnya udah kayak ada yang 50-an, 60-an gitu, tapi masih seger gitu. Jadi selain itu yang paling penting dari komunitas ini adalah saling support gitu. Jadi kayak kita semua tuh sama-sama berjuang, berusaha, saling memotivasi untuk tetap semangat sampai kita mencapai berat badan ideal gitu yang kita inginkan. Rata ya yang ikut di program ini bukan banyak banget yang bukan mau nurunin berat badan aja gitu, banyak yang berat badannya sebenarnya udah ideal untuk tingginya, tapi ada yang karena mau program hamil, ada yang mungkin karena mau nurunin
gula darah, ada yang mungkin karena mau lebih energetik di usia tuanya gitu. Jadi emang bener-bener lingkungannya tuh suportif banget. Karena menurut aku ya teman-teman, buat diet itu bukan cuman membutuhkan niat yang kuat aja, tapi juga kita membutuhkan lingkungan yang mensupport kita. Karena pernah gak sih kalian ngerasain kalau misalnya pas mau diet itu kan kadang teman-teman kita atau bahkan keluarga deket kita nih pasti kadang kayak, ih ngapain sih diet gitu, ih si paling diet, sok diet gitu, kayak jadinya kita jadi kayak down sendiri, padahal mereka nggak tahu kita di dalam tuh sebenarnya sedepresi apa, stres apa gitu, nggak pede apa karena berat badan kita, bentuk badan kita gitu, dan bagaimana kerasnya kita udah berusaha buat mencapai bentuk tubuh atau berat badan ideal menurut kita, tapi orang-orang di luar yang orang-orang di sekitar kita tuh nggak mendukung, jadi kita jadinya down gitu kan, malah stres. Nah makanya menurut aku penting banget buat memiliki support group atau lingkungan yang mendukung buat ya biar kita lebih semangat aja gitu. Akhirnya aku bismillah aja, cuman sama sekali pas aku join tuh nggak ada ekspektasi, aku cuman kayak ya udah pengen lihat aja gitu kan, kayak penasaran emang sebagus itu atau enggak gitu. Akhirnya aku join dan setelah 10 hari aku berhasil turun 2,8 kilo. Oke, jadi program dietnya seperti apa? Ini dari pengalaman aku pas November 2022 itu. Jujur aja aku nggak tahu sekarang gimana sistemnya. Cuman pas pada saat itu programnya itu ada dua kelas. Pertama ada basic dan kedua ada advance. Jadi basic itu adalah kelas, pokoknya kayak kelas introduction 10 hari aja, pengenalan gitu kan selama 10 hari. Dan buat non-member emang wajib join kelas basic dulu gitu. Terus kalau mau nanti bisa ikut kelas advance-nya lagi. Terus nanti kita dikasih pilihan paket, adalah sesi jual menjualnya sebenarnya ya. Karena namanya juga ya ada produk, berarti ada proses jual beli gitu. Nah di pilihan paket ini jadi tiap paket tuh beda-beda ya jumlah produknya. Cuman sebenarnya di satu kaleng shake aja kita udah bisa join program basic yang 10 hari itu. Jadi gak macem-macem gitu, intinya punya satu produk aja, produk basic yaitu shake-nya kan. Nah karena aku ibu-ibu yang gak mau rugi, akhirnya aku cuman beli satu kaleng shake aja dulu. Pokoknya di pikiran aku tuh ya udahlah nothing tulus gitu, aku cuman mau tahu segimana sih program ini sebenarnya. Akhirnya aku beli satu kaleng shake. Nah hasilnya setelah 10 hari itu jujur aja bikin aku happy banget gitu. Aku bisa turun 2,8 kilo tanpa harus kelaparan, tanpa harus stres gitu, capek-capek. Dan juga banyak teman sharing gitu tiap hari tuh temennya, karena tiap grupnya tuh aktif banget ya, jadi kayak kita tuh ada aja gitu temen chat gitu, temen ngobrol, ibu-ibu kayak dari Sabang sampai Merauke tuh teman-temannya banyak banget. Dan jadi lebih semangat gitu dietnya. Setelah itu, karena aku suka sama hasilnya, akhirnya aku join kelas advance. Aku waktu itu agak kalap pas join advance, aku beli produknya lumayan banyak gitu ya. Aku beli aloe veranya, aku beli fiber, kolagen, sama teh, juga tambahan protein. Kalau nggak salah lupa namanya apa. Nah akhirnya aku belilah tuh semuanya. Intinya sih ya di paket-paket itu semakin banyak produknya, semakin lengkap produknya, semakin maksimal dan semakin cepat juga gitu hasil program kita. Akhirnya aku lanjut kelas advance dengan produk yang lebih banyak gitu, lebih lengkap. Advance-nya tuh 14 hari, dan dalam 14 hari itu aku turun 3 kilo. Buat aku udah lumayan banget kan, yang tadinya cuman dari 56 aku ya mau turun 2-3 kilo aja kira-kira. Tapi hampir aku total turunnya berarti hampir 6 kilo gitu. Oke, jadi setelah kelas basic 10 hari, kita ada jeda 2-3 hari dulu, baru lanjut lagi program advance. Jadi di 2-3 hari ini kita bisa cheat. Jadi setelah advance itu balik lagi ke program basic, jadi kayak gitu terus dalam 1 bulan tuh ada satu basic, terus advance, terus break, lanjut lagi basic, advance, kayak gitu. Program basic selanjutnya aku break dulu, aku nggak join, baru habis itu langsung join lagi advance. Jadi dari advance stop 13 hari dan baru lanjut lagi ke kelas advance selanjutnya yang 14 hari. Dari situ
progresnya jadi sebenarnya lebih slow, karena mungkin buat tinggi badan aku itu harusnya 50 kilo itu udah paling minimal kan. Nah, jadi pas advance yang kedua itu turunnya cuma sekitar nggak nyampe 2 kilo dalam 14 hari. Itu kurang lebih berat badan aku 49 kilo, jadi sebenarnya itu udah di bawah berat badan normal untuk tinggi badan aku gitu. Jadi progresnya itu lebih slow. Terus kita juga nanti bakal dibagiin handbook. Di handbooknya itu ada panduan yang sebegitu detailnya tentang program ini, tentang makanan kita dari sarapan sampai cemilan malam, bahkan sampai panduan buat membeli kalau misalnya kita males masak. Jadi kan nanti tuh kita dibagiin menu, tiap hari menunya tuh beda-beda dan ada takaran kalorinya juga sampai sedetail itu begitu. Tapi kita juga dikasih alternatif nih buat teman-teman yang mungkin males masak kayak aku. Kita tuh dikasih alternatif kayak kalau kita mau beli makanan di luar tuh jenis makanan kayak apa dan kayak ukurannya, porsinya tuh kayak gimana gitu. Ada panduan olahraga, terus kita juga ada virtual olahraga bareng, masak bareng gitu. Apalagi kalau bulan puasa, jadi ada masak bareng, terus ada juga bikin takjil bareng. Kadang kita virtual yoga, jadi lebih semangat gitu programnya, kita nggak ngerasa sendirian lah. Percepat aja, aku ikut program ini tuh dari Desember sampai dengan Maret. Jadi akhir November 2022 sampai akhir Maret 2023. Selain buku panduan, kita juga nanti tiap hari berat badan kita dan lingkar tubuh kita itu dicek sama coachnya. Jadi kayak coachnya tuh benar-benar sedetail itu ngecekin berat badan kita. Terus bukan cuma berat badan ya, karena diet itu bukan cuma harus turun berat badan ya, tapi kalau lingkar-lingkar tubuhnya berkurang itu juga berarti dietnya udah berhasil teman-teman, bukan cuma turun berat badan aja gitu. Jadi coachnya itu nggak cuma fokus sama penurunan berat badan, tapi yang mereka juga ngecek gimana mood kita, terus gimana energi kita, gimana lingkar-lingkar badan kita yang kayak bener-bener dari lengan, terus kayak pinggul, perut, semuanya, paha gitu, semuanya dicek gitu. Pokoknya detail cara ngeceknya tuh juga ada di panduannya juga. Terus selain itu tiap hari juga bakal ada kayak kalau ada kelas online gitu. Jadi mereka bakal sharing materi tentang mungkin asupan air putih, asupan gizi buat tiap-tiap badan orang kan berbeda-beda. Jadi mereka tuh punya materi-materi yang menarik lah pokoknya tentang diet setiap harinya. Jadi kalau basic 10 hari itu kita bakal dibagiin materi-materi yang berbeda-beda. Terus kalau advance juga ada lagi 10 materi-materi yang kayak bahkan lebih menarik lagi gitu. Jadi tiap hari itu rasanya kita lebih excited. Oke, jadi kenapa pas advance ini aku ngerasa aku butuh tambahan produk. Jadi kayak kan beda-beda produk tuh beda khasiatnya ya. Jadi kayak coachnya nanti bakal jelasin kayak kalau produk ini tuh misalnya manfaatnya buat melancarkan pencernaan, terus kalau yang ini bisa bantu buat menambah asupan serat atau protein, kolagen, terus ada juga buat kayak tambahan energi buat temen-temen yang nggak suka kopi kan. Jadi kayak emang waktu itu aku ngerasa aku butuh semuanya gitu, kalap gitu kan, karena sesuka itu sama hasilnya pas kelas basic kemarin itu. Terus sekarang apakah aku masih konsumsi Herbalife? Masih, tapi nggak sering gitu. Bahkan kadang aku tuh stop kayak beberapa bulan, mungkin 2, 3, bahkan 4 bulan aku nggak konsumsi produknya sama sekali. Terus kalau aku ngerasa aku butuh gitu, kayak misalnya aku traveling butuh sarapan yang satset gitu, ya udah aku bawa shake-nya, aku beli shake. Terus kalau misalnya kayak sekarang nih, jujur aja sekarang muka aku tuh lagi breakout banget. Jadi aku udah 3 minggu ini mulai lagi konsumsi kolagennya. Karena waktu itu pas aku konsumsi hampir 2 tahunan lalu itu bener-bener aku suka banget hasilnya. Nanti aku kasih lihat juga foto pas aku konsumsi kolagen. Tapi cuman sampai Juli aku udah stop, Juli 2023 udah stop. Sekarang nih aku baru mulai lagi, mudah-mudahan bisa ngebantu sama masalah jerawat aku. Aku juga konsumsi teh
tehnya itu buat aku tambahan energi. Kalau misalnya asam lambung aku lagi naik tuh, aku kan nggak mau ngopi tuh. Akhirnya ya jadi ya udah aku mending teh aja, jadi lebih energetik. Terus sambil olahraga kan aku ngerasa tuh kayak lebih keringetan, lebih bakar banyak lemak aja gitu. Bagaimana menjaga berat badan biar stabil selama 2 tahun ini? Balik lagi ke prinsip dasarnya diet. Kalau misalnya kita makannya lebih dari jumlah kalori yang kita butuhkan, ya berat badan kita bakal naik. Kalau misalnya kita makannya kurang dari itu, pasti berat badannya turun juga gitu. Sebisa mungkin kita mengatur pola makan, porsi makan, olahraga, atau ya sesimpel kayak jalan keliling kompleks, atau kalau misalnya atau bisa juga kayak di rumah aja gitu, nonton YouTube, Zumba gitu. Selain itu menurut aku adalah gimana caranya kita buat mendengarkan badan kita. Mendengarkan badan kita tuh maksudnya kan kadang kalau misalnya kita ngerasa badan kita lagi capek atau lagi gak enak badan, di stop dulu, jangan terlalu diporsir gitu kayak harus olahraga, harus diet, karena itu menurut aku istirahat itu sama pentingnya dengan proses diet gitu. Jadi kalau dipaksain badan kita jadi fatigue, jadi burnout gitu, malah jadi dietnya tuh bakal jadi gagal gitu. Apapun itu jangan terlalu dipaksain dan jangan terlalu berlebihan, harus disesuaikan sama kondisi badan kita. Ke aku pribadi, aku menjaga porsi makan dengan cara jadi aku tuh nggak ngebatasin jenis makanan apa yang boleh aku makan gitu. Jadi kayak mau coklat, mau gula, mau karbo, mau santan-santan, semua aku sikat gitu, tapi porsinya aku batasin gitu. Kenapa aku mutusin buat makan semuanya gitu? Karena menurut aku kalau misalnya dibatasin, nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ntar jadinya tuh aku jadi craving, jadi bahkan mau lebih gitu. Jadi pas tiba-tiba badan aku burn out, aku nggak bisa kontrol, jadinya aku makannya jadi over gitu kan, berlebihan. Nah, badannya tuh kayak kaget gitu, jadi mau lagi. Jadi kalau menurut aku mendingan aku boleh makan semuanya tapi porsinya dikit ya, porsinya diatur aja gitu. Aku juga aktif olahraga, jadi aku sekarang aktif yoga, pilates, boxing, sama gym gitu. Cuman ya itu, aku nggak maksain. Kalau misalnya lagi capek, aku bisa break dulu 1-2 hari atau bahkan 3 hari, bahkan seminggu mungkin. Kalau misalnya kayak lagi kayak badannya capek banget gitu, lagi nggak enak badan, aku stop sampai seminggu gitu. Aku nggak memaksakan badan aku. Itu aja sih kalau aku sebenarnya, atur porsi makan, pola makan, dan aktif gitu, rutin olahraga. Oke, jadi segitu dulu video tentang sharing-sharing perdietan ini. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata. Aku di sini pure cuman mau berbagi pengalaman, juga support ke teman-teman yang mungkin ngerasa saat ini sedang sendirian dalam prosesnya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, atau saran gitu, boleh langsung komen di bawah atau boleh juga langsung DM ke Instagram aku. Semoga kita semua sehat-sehat dan bahagia selalu, and see you on my next video. Bye bye.